Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan Raspberry Pico dan Tony IDE. Untuk memprogram chip microcontroller yang ada di Raspberry Pi Pico atau Raspberry Pi Pico W yang menggunakan WiFi ya, kita bisa menggunakan Tony IDE, di mana penggunaan Tony IDE berarti kita akan memprogram Raspberry Pi Pico ini menggunakan bahasa pemrograman MicroPython. Baik, video kali ini akan memandu sahabat sekalian untuk langkah per langkahnya ya, langkah-langkah untuk bagaimana kita bisa menggunakan software Tony IDE ini untuk memprogram chip microcontroller yang ada di board Raspberry Pi Pico. Nah, software atau firmware developer tool yang bisa digunakan untuk memprogram board Raspberry Pi Pico itu ada dua contoh di sini ya, yaitu pertama adalah Tony IDE menggunakan bahasa pemrograman MicroPython dan juga Arduino IDE ya menggunakan bahasa C atau C++. Nah, jadi kita nanti akan bahas secara terpisah dua software ini untuk memprogram microcontroller yang ada di chip ada di board Raspberry Pi Pico. Nanti kita untuk video kali ini adalah menggunakan MicroPython, yaitu menggunakan Tony IDE. Nanti untuk yang Arduino IDE kita akan bahas pada video terpisah ya. Oke. Menyiapkan lingkungan kerja Tony IDE untuk Raspberry Pi Pico. Step pertama, download dan install interpreter Python. Jadi untuk kita bisa menjalankan Tony IDE yang mana nanti kita akan memprogram menggunakannya untuk memprogram chip microcontroller yang ada di board Raspberry Pi Pico itu menggunakan bahasa MicroPython, maka kita harus mempersiapkan dulu interpreter Python-nya. Kita harus pastikan interpreter Python sudah terinstall terlebih dahulu di komputer kita sebelum kita menginstal software Tony IDE. Oke, langsung kita pertama lakukan download dulu ya. Kita unduh dulu interpreter Python-nya langsung dari websitenya python.org dan juga nanti kita install. Baik, kita klik. Oke, untuk kemudian untuk download langsung aja arahkan kursornya ke ini ya, menu download. Kemudian di sini tekan tombol Python 3.12.2 ya. Ini merupakan software interpreter Python yang terakhir dirilis. Oke, kita klik aja untuk proses downloadnya. Kita simpan di folder yang kita inginkan ya. Saya simpan di sini. Oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Ya, ini selesai, sudah selesai sekarang. Oke, kita lihat di folder tempat penyimpanan software interpreter Python-nya. Baik, langkah selanjutnya adalah instalasi, yaitu kita langsung aja instalasi interpreter Python yang sudah tadi kita download ya. Kita klik kanan, kemudian kita tekan open. Kita lakukan instalasi. Tapi sebagai informasi di komputer saya sudah ada software ini ya, sudah terinstall interpreter Python ya sebelumnya. Jadi nanti sahabat sekalian silakan untuk proses instalasinya lanjutkan. Untuk proses instalasinya bisa seperti ini, langsung kita tekan ini ya, setelah keluar ini halaman ini, install Python dan versinya. Ini nanti kita bisa pilih salah satunya. Di sini bisa install now atau juga customize dulu ya. Jadi kita pilih beberapa mungkin fitur-fitur yang ingin kita install dan yang tidak kita install. Kalau tidak langsung semuanya kita percaya aja, langsung install now aja. Ini untuk ini kita centang use admin privilege when installing PyExe dan juga add Python exe path-nya. Langsung kita tekan install now. Kemudian nah, karena saya sudah install interpreter Python, maka nanti untuk proses selanjutnya silahkan dilanjutkan ya sahabat sekalian, dan saya cukupkan prosesnya sampai sini. Step kedua, download dan install Tony IDE. Selanjutnya kita perlu mendownload installer daripada software Tony IDE. Kita langsung kunjungi websitenya ya, di tony.org. Oke, ini sudah terbuka
website daripada Tony ORG-nya. Untuk informasi tambahan silahkan nanti beberapa tambah informasi itu bisa dibaca di sini ya, bagian fitur. Kemudian bagian ini ada demonya, ada video demonya ya, ada credits, instruction and downloadnya ya. Oke, ada plugin, ada contacts and new paper dan sebagainya. Ini beberapa mungkin dokumen-dokumen yang terkait dengan software Tony IDE ya, yang mungkin sahabat sekalian kalau ingin mengetahuinya mungkin bisa diklik ya, dikunjungi halaman link-link yang ini tersedia. Oke, untuk downloadnya langsung aja ke bagian download ini. Di sini tersedia versi terakhir yang 4.1.4. Di sini ada Windows, Mac dan juga Linux. Jadi bisa tergantung dengan sistem operasi di komputer kita. Saya menggunakan Windows, maka saya di sini arahkan kursor ke bagian Windows ini ya. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Official download for Windows ya. Untuk installer ini ya, untuk 64 bit Python 3.10 minimal ya, atau setelahnya. Ini yang biasanya yang ini yang kita pakai, yang recommended for you ya. Ini yang untuk versi 3.8 untuk Pythonnya ya. Ini 32 bit, ini 64 32 bit. Dan juga yang lainnya ini juga ada yang portable yang tanpa diinstal ya, 310. Jadi kita pakai yang ini aja, yang recommended for you, yaitu yang Tony 4.1.4 exe 21 MB ya. Ini untuk installer with 64 bit Python 3.10 atau versi setelahnya. Kita klik link ini. Oke, kita simpan juga di folder yang kita tentukan ya. Silahkan disimpan di mana di komputer sahabat Indonesia sekalian. Kita tekan tombol save. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah siap ya, sudah selesai proses downloadnya. Kita buka folder tempat penyimpanan file Excel-nya. Nah, selanjutnya kita filenya mana sih? Ini dia. Bentar nih, saya detail aja. Oke, kita short type. Oke, ini ya. Tadi kita udah install interpreter Python-nya. Sekarang setelah selesai, kita install software Tony IDE-nya. Kita klik kanan, kemudian open. Oke, ini install for me. Dipilih ya, silakan bisa install for me saja, ini recommended, atau install for all user. Saya pilih all user aja. Yes. Oke, ketika terbuka halaman ini kita tekan next aja. Ini kita pilih accept ya. Ini harus accept. Ini agreement terkait dengan license agreement ya. Kita next. Ini tempat install tempat penyimpanan file-file installernya nanti ya, di drive C. Dibiarkan default aja. Kita tekan tombol next. Kemudian ini select start menu foldernya, bolehlah kita create aja. Kemudian kita tekan tombol next. Ini tawaran create desktop icon ya, kita centang aja. Kemudian tekan tombol next lagi. Ini terakhir ready to install, kita tekan tombol install. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Baik, sekarang ini sudah proses instalasinya sudah selesai ya. Selanjutnya kita tekan tombol finish untuk mengakhiri. Step 3, langkah ketiga, yaitu flashing firmware MicroPython pada Raspberry Pi Pico. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan proses flashing firmware MicroPython ini pada chip microcontroller yang ada di board Raspberry Pi Pico adalah menghubungkan komputer dengan board Raspberry Pi Pico yang kita miliki ya. Yaitu pertama kita tekan dulu tombol atau button boot cell atau boot select pada bagian ini ya. Kita select kita tekan dulu, tekan tahan, kemudian kita hubungkan kabel USB kita. Kita hubungkan komputer kita melalui kabel USB yang sudah kita sediakan. Oke, kita lakukan. Baik,
Ini board Raspberry Pi Pico-nya. Kita tekan tombol boot select-nya di sini. Kemudian kita ambil kabel USB kita yang sudah terkoneksi dengan komputer kita. Kemudian kita hubungkan dengan board Raspberry Pi Pico yang sudah boot select-nya sudah kita tekan ya. Kita koneksikan kabel USB-nya. Oke, sampai kemudian kita lihat di komputer kita akan terbuka satu direktori yang itu merupakan direktori daripada Raspberry Pi Pico board yang kita tadi sudah koneksikan dengan komputer kita ya. Di dalamnya di sana adalah sebuah direktori yang namanya RPI-RP2 dan juga huruf direktorinya. Di dalam direktori tersebut ada dua file, yaitu file index.htm dan juga file info_uf2.txt. Ini adalah mungkin informasi daripada firmware, versi firmware-nya. Oke ya, kita langsung masuk lagi ke bagian ini. Step selanjutnya ya, kita coba set by set kan. Ini slide saya dengan kita sambil buka ini ya, software Tony IDE-nya langkah kedua. Oke, nah, software Tony IDE sudah terkoneksi kan sekarang? Sudah terbuka, sorry. Kita buka slide saya tadi juga. Oke, di sini kita sudah taruh di samping kiri kanannya ya, supaya memudahkan kita. Oke, langkah selanjutnya adalah ini. Kita pilih menu tools, kemudian kita pilih option. Kemudian pada bagian Tony optionnya kita pilih tab interpreter. Kemudian untuk interpreter ini ya, ada pertanyaan, dia tanya nih, which kind of interpreter should Tony use for running your code. Di sini secara default ada MicroPython Raspberry Pi Pico ya. Ya, dan memang yang akan kita pakai adalah itu. Kita pilih kembali Raspberry Pi Pico-nya, MicroPython Raspberry Pi Pico. Kemudian untuk bagian port or web REPL-nya kita ya biarkan seperti ini ya, try to detect port automatically ya. Karena ada pilihan lain adalah web REPL atau try to detect port automatically. Kita pilih yang ini. Kemudian untuk opsi-opsi ini semuanya kita centang aja. Setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu kita tekan ini ada link install or update MicroPython. Klik. Oke, kemudian kita pilih di sini ada target ada ini ya, ada target volume ya. Di sini adalah alamat daripada direktori board Raspberry Pi Pico yang terkoneksi saat ini ke komputer kita. Ini hanya satu-satunya, dan ini otomatis ya, nggak perlu kita pilih. Kemudian family-nya RP2, ini RP Raspberry Pi. Kemudian untuk MicroPython family-nya kita pilih yang itu saja, sama RP2. Untuk variannya ini masuk ke langkah ini ya, langkah ke berapa ini? Langkah ke mana ya? Nah, ini langkah keempat ya. Kita pilih variannya adalah Raspberry Pi Pico W ya, yang karena kita saat ini komputer saya lagi connect dengan Raspberry Pi Pico yang pakai WiFi yang ada. Jadi kita pilih yang Pico W atau Pico WH. Oke, untuk versinya dia otomatis ya, ini yang terakhir 1.22.2. Oke. Kemudian di sini bagian info otomatis setelah kita pilih semuanya di atas tadi, langsung ini adalah alamat URL tempat firmware Raspberry Pi Pico W ya, atau wireless ini ya, MicroPython /download/RPI Pico W. Oke, jika sudah, kita tekan tombol install dan kita tunggu prosesnya ya. Ini mulai tadi starting, kemudian downloading, ini sekarang copying. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, baik, sudah selesai artinya. Maka kita close aja ini. Close, ini kita oke. Nah, jika berhasil maka di sini akan di bagian bawah, di bagian tab sel ini ya, akan muncul ini ya, MicroPython versi 1.2.2 yang tadi kita sudah install ini, maksudnya versi firmware-nya diinstal pada hari ini, yaitu 22 kapan ya? Ini kok 22 Februari ya?
Oke lah. Tapi ini intinya sudah kita berhasil melakukan ini ya tadi, flashing firmware MicroPython pada Raspberry Pi Pico. Oke ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah keempat. Kita coba buka slide kita dulu. Langkah keempat adalah mencoba ini 434. Jadi tes hasil instalasi Tony IDE-nya. Dengan cara apa? Di sini ada keterangan tes hasil instalasi Tony IDE dengan menuliskan script help dua tanda kurung ya, kurung buka kurung tutup, kemudian pada sel Tony IDE pada bagian ini ya. Oke, kita keluar dulu aja. Kita klik tadi software-nya. Software Tony IDE-nya oke, kita maximize boleh lah. Biar kelihatan tambah nggak atau kecil aja. Oke, kecilnya nggak apa ya. Oke. Ini bagian ini yang ada tanda panah 3 ke kanan ini, kita tuliskan seperti yang ini ya. Type help for more information help. Kita coba ini untuk melakukan testing apakah firmware-nya sudah benar-benar terinstall atau belum di chip microcontroller yang ada di board Raspberry Pi Pico. Kita enter. Oke. Nah, di sini inilah jika setelah kita beri perintah help tadi, maka di sini akan ada informasi welcome to MicroPython. Nah, jika seperti ini maka artinya kita sudah selesai melakukan instalasi firmware pada chip firmware-nya MicroPython pada chip microcontroller yang ada pada board Raspberry Pi Pico. Step 5, membuat program MicroPython pertama. Sahabat Bersia, setelah kita tadi sudah berhasil melakukan dari mulai instalasi download dan juga instalasi interpreter Python, kemudian download dan instalasi Tony IDE-nya, kemudian kita melakukan step ketiga yaitu flashing firmware MicroPython pada board Raspberry Pi Pico, kemudian kita sudah menguji daripada tes hasil instalasi Tony IDE-nya dan sudah berhasil semua. Maka kita sekarang masuk pada step yang kelima, yaitu membuat program MicroPython pertama. Di sini tertampil ada dua buah contoh program MicroPython. Yang pertama ya, program yang pertama ini untuk mencoba aja sih, untuk mencoba bahwasannya kita udah bisa memprogram board Raspberry Pi Pico menggunakan IDE Tony IDE ya, programnya MicroPython. Ini program untuk mengendalikan LED yang ada pada board Raspberry Pi Pico. Yang ini hanya satu aja ya masing-masing. Ini yang versi ini yang kiri ini. Yang kiri adalah untuk Raspberry Pi Pico aja tanpa WiFi ya. Kemudian yang kanan adalah Raspberry Pi Pico yang W yang ada WiFi-nya. Ternyata beda posisi pin LED-nya ini berbeda. Kalau yang Raspberry Pi Pico ini di pin 25, GPIO 25. Kalau yang di Raspberry Pi Pico W ini di GPIO 0 ya. Tetapi di sini ada informasi tambahan ya. Kita perbesar sebentar. Ini ada GPIO 0, cuman di sini ada tulisan LED gitu. Jadi untuk contohnya ini yang berbeda hanyalah penomoran pin ya. Di sini ada fungsi pin, kemudian ada parameter nomor pinnya, nomor GPIO-nya. Kalau di sini langsung tulis 25 karena GPIO 25. Kalau yang di sini di Raspberry Pi Pico W untuk LED-nya kita tuliskan tidak GPIO 0 ya, tapi ini langsung kita tuliskan dengan karakter LED seperti ini. Oke, karena saya menggunakan Raspberry Pi Pico W yang menggunakan WiFi ya, kita pakai contoh yang kanan ya. Oke, langsung aja kita kembali buka Tony IDE kita yang sudah siap digunakan untuk memprogram board Raspberry Pi Pico ya. Oke, kita copy program ini, kita copy contohnya, copy, kemudian kita paste di sini ya, di bagian selnya, karena kita ini sekaligus saya informasikan untuk step 5 ini kita membuat program, cuman tidak kita simpan ke board Raspberry Pi Pico nya, hanya kita jalankan di
bagian shell ini, yang mana nanti kita di sini shell itu adalah REPL tadi ya, yang kita sifatnya kita bisa menggunakan langsung kita gunakan program itu secara langsung, kita bisa running ke dalam board Raspberry Pi Pico-nya, cuman itu tidak tersimpan di memori program daripada chip microcontroller yang dipakai di Raspberry Pi Pico, yaitu RP2040. Sehingga ketika nanti power daripada USB kabel USB yang itu terkoneksi dengan komputer kita cabut, maka programnya tidak akan tersimpan hilang. Jadi kalau kita colokkan dengan power supply eksternal misalkan, maka ya tidak ada yang terjadi pada board tersebut, karena tidak ada program yang tersimpan di memori program daripada chip microcontroller yang tertanam di Raspberry Pi Pico. Oke ya, untuk step kelima ini kita hanya membuat program terus kita langsung running untuk evaluasi ya, untuk evaluasi programnya udah bener atau belum, sudah bisa dipakai atau belum gitu ya. Oke, kita kopikan tadi contoh programnya di bagian shell ini ya, shell daripada software Tony IDE. Kemudian kita paste di sini. Oke, sebelum saya running, saya jelaskan dulu di sini ada program di sini sederhana ya, tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya adalah mengendalikan nyala LED yang ada pada board Raspberry Pi Pico W itu secara blink ya, nyala hidup nyala mati selama setengah detik tundaannya. Oke ya, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 baris programnya. Line pertama di sini adalah memanggil atau mengimport fungsi pin atau kelas pin ya, yang itu ada di dalam library machine ini. Jadi from machine import pin. Kemudian baris kedua ini juga mengimport kelas atau fungsi sleep yang itu ada di dalam library time. Itu dengan programnya from time import sleep. Oke. Kemudian baris ketiga kita membuat variabel LED namanya. Kemudian kita sama dengankan dengan dengan fungsi pin ini ya, yang itu juga diambil dari hasil import daripada kelas pin yang ada di sini. Nah, pin kemudian dia punya fungsi yang memiliki parameter 2 ya. Pertama di sini adalah parameter nomor GPIO-nya, kemudian koma direksi daripada pin IO-nya. Dia sebagai apa, atau modenya, mode pinnya itu sebagai apa? Sebagai input atau ke output. Nah, karena terkoneksi dengan pinnya itu terkoneksi dengan komponen output yaitu LED, maka pinnya dia sebagai output. Jadi di sini tulis pin.out. Ya, seperti ini tulisannya ya. Oh ya, ini case sensitif ya. Untuk besar kecilnya harus beda, harus benar. Oke. Kemudian baris keempat ini adalah perulangan while true ya. Jadi ini perulangan tanpa batas karena berarti perulangannya betul terus ya. Selama benar, maka program-program yang ada di bawah daripada perulangan while true ini akan diulang terus menerus sampai tidak ada batasnya. Oke, di sini sudah tampak di sini ya. Jadi di sini adalah program blinknya. Ini LED.value di dalamnya ada parameter dengan nilai 1. Berarti dia adalah mematikan atau menghidupkan ya. Saya belum hafal sih apakah di active low atau active high. Satu tuh menyala atau mati, belum hafal. Tapi yang jelas program ini akan berulang terus kan, jadi nggak masalah. Mau 1 dulu atau 0 dulu nggak apa-apa. Jadi misalkan di satu ini kita katakan sebagai on, maka dia akan on dulu, kemudian ditunda selama setengah detik ya, 0,5 detik, yaitu dengan perintah sleep. Kemudian di sini dengan perintah yang sama LED.value tapi nilainya 0, maka kita anggap sebagai LED-nya off dan kita tunda dengan nilai yang sama yaitu 0,5 detik. Jadi ini nyala setengah detik, kemudian mati setengah detik dan diulang terus menerus. Demikian inilah tujuan program kita ini adalah itu. Oke, jika sudah mari kita simak ya. Kita tekan enter aja, untuk menjalankan ini kita tekan tombol enter di keyboard, kemudian kita lihat efeknya di LED yang itu ada di board Raspberry
P Pico W. Enter. Ya, sudah tampak ya. Di sana kita sudah berhasil mengendalikan nyala LED yang ada pada board Raspberry Pi Pico W dengan ini ya, kedip-kedip blinking gitu ya. Nyala mati, nyala mati, nyala mati, dan itu terus terjadi. Oke, kita sudah berhasil. Nah, untuk menghentikan program kita bisa menekan dengan tombol stop ini ya. Kita tekan tombol stop, maka running programnya akan dihentikan sehingga LED-nya nggak lagi nyala hidup tapi nyala terus itu ya. Oke, dan di sini sudah siap lagi untuk digunakan untuk menjalankan program yang lain. Baik, sahabat Robonesia, berarti kita sekarang sudah berhasil ya untuk membuat program pertama MicroPython kita, dan kita sudah menguploadnya, mencoba merunningnya di board Raspberry Pi Pico W. Oke, itu hasilnya tadi sudah kita lihat. Step 6, save program ke dalam board Raspberry Pi Pico. Sahabat Robonesia, setelah tadi pada step 5 kita sudah belajar membuat program MicroPython pertama, tapi tidak kita simpan ke chip atau ke chip microcontroller yang ada di board Raspberry Pi Pico ya. Nah, pada step ke-6 ini kita akan mempelajari cara untuk menyimpan program ke dalam board Raspberry Pi Pico ya. Tentunya berarti programnya itu disimpan di memori program chip microcontroller yang ada di board Raspberry Pi Pico, yaitu chip microcontroller RP2040. Oke, ini stepnya. Pertama, kalau kita sudah punya program, oke lah, kita masuk ke Tony IDE-nya dulu. Contoh programnya mana tadi? Kita ambil dari contoh program yang sama dari step 5 tadi ya. Ini kita select, kemudian copy. Oke. Nah, kalau tadi kita copy paste-nya di sini, pastingnya di bagian sel ini untuk langsung kita running. Kalau ingin menyimpan di komputer atau juga di chip microcontroller yang ada di board Raspberry Pi Pico, maka kita paste-nya di sini. Kita paste. Oke ya. Ini sudah program jadinya. Terus selanjutnya kita ikuti langkah ke-6 tadi ya. Oke, kita klik. Langkah ke-6 adalah setelah programnya selesai kan, kita mau simpan nih. Jadi kita bisa tekan tombol save atau pakai shortcut Ctrl plus S, atau dengan menekan menu file. Ya, ini memilih di menu bar ya, file kemudian save, sama sih, kemudian save ya. Nah, setelah itu akan ada tampilan seperti ini ya, seperti gambar ini sama. Where to save to. Nah, ini ada pilihan yang kita diminta untuk memilih kemana, di komputer atau ke Raspberry Pico. Nah, kalau kita ingin menyimpannya ke memori program chip microcontroller yang ada di board Raspberry Pi Pico, maka kita pilih yang Raspberry Pico ya. Ini kalau mau nyimpan ke komputer, kalau ini mau nyimpan ke chip microcontroller yang ada di Raspberry Pi Pico. Kita tekan, terus kemudian ini catatannya dilihat ya. Catatan bahwasannya untuk namanya kita simpan dengan nama main.py ya, .py ya. Karena di sini keterangan, jika nama file program adalah diberi dengan nama main.py, maka akan dijalankan secara otomatis saat proses booting program dilakukan. Namun, jika nama file program diberi nama bukan dengan nama main.py, maka file tersebut akan disimpan di dalam file system board Raspberry Pi Pico. Tapi program tersebut tidak akan dijalankan secara otomatis saat proses booting program dilakukan. Oke, jadi untuk nama programnya kita harus memberi nama file programnya dengan main.py. Oke ya, kita klik dulu, pilih Raspberry Pi Pico, kemudian namanya kita tulis dengan main. Ini mungkin ini berarti di dalamnya sudah ada ini di dalamnya sudah ada sudah ada program yang lain ya, tapi kita timpa saja .py, kemudian kita tekan OK. Do you want to override main.py? Yes. Oke, sekarang programnya udah tersimpan dengan nama main.py. Bagaimana kalau kita ingin merunningnya? Ya, kita tinggal tekan tombol run ini, run current script ya.
Oke, nah di sana lihat di bawah di sana LED-nya juga akan menyala kedip-kedip sama ketika kita memprogramnya tadi pakai di shell tadi ya. Oke. Shell. Jadi kita bedakan di sini untuk merunning program di shell kita tinggal tekan tombol enter. Tapi kalau kita merunning program yang kita sudah simpan di Raspberry Pico, maka kita menggunakan tombol run ini ya, run current script atau F5 shortcutnya. Atau pakai di sini run juga bisa, run kemudian run current script sama ya. Ini contoh beberapa alternatif untuk melakukan running program. Oke, baik sahabat Roborusia, berarti kita sudah berhasil ya dengan tutorial kita. Kita sudah belajar tentang Raspberry Pi Pico dan Tony IDE. Pertama kita menginstal interpreter Python, kemudian menginstal Tony IDE-nya, kemudian kita melakukan flashing firmware MicroPython-nya ke Raspberry Pi Pico, kemudian juga menguji atau tes hasil instalasi Tony IDE-nya, dan juga kita sudah melakukan membuat program ya, memprogram Raspberry Pi Pico baik yang disimpan di board Raspberry Pico ataupun yang tanpa disimpan ya. Oke. Baik sahabat Roborusia, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya.